lalu kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Ya, ini penting juga saya tanyakan pada Anda kan kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menolak gugatan terhadap Anda yang diajukan oleh seorang pengacara David M.L. Tobing ya Bung Rocky. Tapi Bang, gugatannya juga nggak masuk akal. Masa Anda dilarang untuk bicara di seluruh platform baik online maupun offline ya begitu ya. Sampai yang platform-platform yang saya nggak kenal pun Anda dilarang untuk bicara di situ gitu ya. Dan itu seumur hidup lagi berlakunya. Dan putusan dari dasar pertimbangan amar putusan majelis hakim itu cukup menarik karena satu bahwa sebagai Anda itu sebagai seorang intelektual yang fungsinya menjalankan kritik begitu. Yang kedua, kata yang disampaikan itu terhadap bukan Pak Jokowi sebagai pribadi tetapi sebagai seorang seorang presiden kebijakannya yang Anda kritik. Jadi menurut saya itu juga angin segar yang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu di tengah situasi orang sudah tidak percaya lagi dengan lembaga hukum. Ya itu pentingnya kita ingatkan bahwa tetap ada hakim yang otaknya bagus, moralnya bersih itu. Seperti hakim di eh, pengadilan Jakarta Selatan yang menolak itu kan gugatan fasistis. Cuma negara fasis yang melarang rakyat sendiri bicara. Padahal ini negara demokratis di mana warga negara mengkritik kepala negara atas eh, perintah konstitusi, yaitu ucapkan bagian-bagian yang tidak masuk akal dari kebijakan supaya negara ini tetap dalam jalur demokrasi. Kan itu fungsinya kritikan begitu tuh. Tetapi mungkin saudara David Tobing waktu itu ya lagi kesirep oleh Jokowi, lalu Mhm. kehilangan akal sehatnya, lalu melaporkan saya dengan tuduhan atau permintaan yang nggak masuk akal tadi itu, menutup semua akses saya pergi untuk bertemu dengan mahasiswa, menutup akses saya berdebat di wilayah publik. Tetapi tadi hakim itu hakim yang pintar, pintar secara rasio, tapi juga matang secara emosi. Itu dia nggak terganggu dengan gaya-gayaan saudara David Tobing yang ngoci kemana-mana itu dengan retorika yang melebihi seseorang yang punya cincin itu. Jadi kelihatannya Aduh, ke situ lagi. karena mirip-mirip Oke. retorika. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi, jadi terucap akhirnya melalui keputusan Ketua atau Majelis Hakim Jakarta Selatan bahwa pikiran itu hanya disebut pikiran kalau bisa diucapkan. Nah, pikiran yang diucapkan itu hanya dua, pikiran yang menghina dan pikiran yang mengkritik. Kan itu bedanya kan? Jadi pikiran yang menghina itu terhadap martabat manusia. Pikiran yang mengkritik terhadap pejabat publik, itu bedanya tuh. Kan nggak ada martabat pejabat publik, yang ada human dignity. Jadi martabat manusia, nggak ada public officers dignity, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia justru mampu untuk menghalangi dignitas manusia. Jadi pejabat publik itu justru yang paling mungkin untuk menghina martabat manusia tuh. Nah itu sebetulnya logika dari hak asasi manusia. Jadi martabat itu hanya melekat pada manusia, melekat pada Joko Widodo, bukan pada presiden yang bernama Joko Widodo tuh. Melekat Ya. pada Erlangga, bukan pada ketua Golkar. Jadi semua itu yang dipulihkan di mahkamah, sorry, di Pengadilan Jakarta Pengadilan Jakarta. Selatan. Jadi Ya. itu pelajaran pertama tentang demokrasi. Jadi Pak Hakim itu jadi guru pertama buat hakim-hakim yang lain, termasuk yang masih menyidangkan saya itu, supaya jangan diledek oleh sejarah nanti bahwa ini hakim-hakim yang hanya karena ketakutan untuk dimutasi itu lalu berpihak pada kekuasaan. Jadi terima kasih pada hakim majelis hakim di Pengadilan Jakarta Selatan, juga pihak intervensi, Ya. siapa namanya nih, Taufik dua dan orang yang Hatta, diwakili oleh Egy Hatta Taliwang. Sujana itu, Ya. iya, Hatta Taliwang, dan siapa satu lagi Dan ini, Taufik, Muhammad Taufik. iya, Muhammad Taufik, juga Pak Egy Sujana itu yang Ya. bertengkar habis-habisan atas dasar kepentingan publik, bukan atas dasar kepentingan pribadi mereka. Hmm. Ya, terutama tentu ucapan terima kasih pada teman-teman LBH dan eh, kantor Lokataru itu, Hmm. kantor hukumnya Pak Haris Asrar dan tim lawyernya tuh. Ya. Juga pada FNN yang terus-menerus membela saya itu. Ya, oke, pasti. Oke. Nah, tadi mumpung Anda singgung soal ini ya, soal Hotman Paris ya, karena saya mau juga menonton itu dia kelihatannya sekarang lebih proporsional. Ketika ditanya wartawan, betul tuh Bang Hotman menantang Bung Rocky untuk adu tinju enggak itu bercanda-bercanda aja. Tapi dia justru dia berharap untuk debat dengan Anda difasilitasi. Kata dia ada dua media yang menurut dia masih cukup objektif, yakni Metro TV dan TV One katanya. Tapi berdebat dengan Anda soal hukum. Itu menurut saya kalau itu soal seperti itu cukup menarik sih Bung Rocky gitu untuk menunjuk karena dia menantang untuk menunjukkan
bahwa oke, siapa sebenarnya yang otaknya lebih cemerlang gitu. Tapi bukan soal cincin yang lebih cemerlang. Itu bagus, cuman dia batasi kan, hanya boleh Ya, debat hukum financial market atau hukum yang menyangkut investasi gitu. Atau derivat-derivat dalam permainan kalau nggak uang salah dia yang soal internasional. soal putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah kemarin ya. Iya, kalau keluar Mahkamah Konstitusi, Hmm. kan Saudara Hotman bilang begini, mari kita debat soal aspek hukum dari Ya. keputusan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Mestinya kita berdebat aspek politis dari keputusan Hmm. Mahkamah Konstitusi atau aspek filosofis, aspek budaya. Hmm. Kan kalau saya tanya aspek hukum dari Mahkamah Konstitusi apa? Itu keputusan hukum. Hmm. Hmm. Kalau itu keputusan politik, kita baca aspek hukumnya dari keputusan itu. Tapi karena di keputusan hukum, maka nggak ada aspek hukum lagi kan. Ya, ya. Aspeknya adalah aspek non-hukum yang mesti kita Hmm. evaluasi. Masa keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan hukum, mau dibahas lagi aspek hukumnya. Itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, jeruk terus dia kupas jeruk, terus dia minum jeruk sendiri kan. Itu kacaunya di situ logikanya Ya. saudara Hotman Paris ini itu. Jadi dia mau ajak saya berdebat untuk hal yang ya pada akhirnya orang tertawa. Anda mau berdebat tentang keputusan hukum dari segi hukum. Ya buat apa? Hmm. Hmm. Jadi sebetulnya dia kacau juga cara dia merumuskan. Jadi nah, kekacauan itu membuat saya, ya artinya dia nggak paham dong ide perdebatan itu. Ya, ya, dan kan apalagi kemudian kalau dikembalikan kan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Ya, terus kalau gitu mau debatin apa lagi ya? Itu hanya mungkin aspek politisnya itu yang bisa kita persoalkan. Kalau aspek Hmm. hukumnya kan udah final and binding, apa yang Hmm. persoalin? Ya Ya, ya. pasti dia bilang ya saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat saya Mahkamah Konstitusi sudah betul. Itu pendapat Mahkamah Konstitusi bukan pendapat saudara Profesor siapa ini Profesor Cincin ini sorry Profesor Paris ini Hotman ini kan. Jadi Hmm. itu intinya sebetulnya dan lebih gila lagi dia yang tentukan tuh tema perdebatan. Ya, ya, Jadi ya. kalau saya bilang misalnya ya saya mau berdebat tetapi jangan cuma sampai bab 1 sampai bab 4 ya. Bab 4 itu pasti filsafat. Ya, ya, Dia ya. nggak mau kan. Kan debat akademis itu mesti sampai pada philosophical ideas. Apa ide filosofi dari pembentukan Mahkamah Konstitusi? Kan itu hukum positif itu didasarkan pada dalil justice yang ada sejak 2500 tahun yang lalu. Jadi kalau dia tanya bagaimana berdebat tentang keputusan hakim, pertama-tama baca Politeia. Apa itu? Itu buku pertama tentang kehidupan di Republik oleh Plato. Oh itu nggak perlu saya baca. Kalau begitu baca buku The Law, baca buku uh, Plato yang menulis tentang fungsi hukum dalam politik. Oh itu filsafat, loh itu hukum justru. Jadi banyak hal yang ya buat saya kan itu saya malas sebetulnya ladenin. Tapi ya udahlah, Ya. mau diapain orang yang berupaya untuk panjat sosial, ya nggak mungkin saya ajak panjat tebing. Tapi dari stasiunnya belum ada yang ngubungin Anda ya, dua stasiun yang disebut itu ya. Ya nggak ada bakal lah stasiun itu redaksi 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 TV One dan Metro juga itulah anak-anak yang pintar masa ya. Ya, ya, ya. Oke, ya, sekarang kita kita balik lagi deh ya, ngomongin politiknya lagi deh ya. Ini kan Nasdem itu menyatakan bahwa Anies tetap jadi top priority untuk calon gubernur yang akan diusung dan sementara PKS menyatakan tidak akan mengusung Anies karena mereka akan mengutamakan calon dari internal dan waktunya Anies untuk balas budi lah pada mereka. Tapi saya kira dan Anies menjawabnya rehat dulu. Tapi saya kira ini juga omon-omon sajalah dengan posisi sekarang Nasdem sekarang udah bergabung dengan koalisi 02. Mau nggak mau ketika soal Gubernur DKI Jakarta itu, meskipun Jakarta itu bukan lagi ibu kota dengan undang-undang yang baru, tetap saja ini posisinya sangat strategis kan begitu ya, Bung Rocky. Jadi nggak mungkin seperti Nasdem bisa memutuskan sendiri tanpa bicara dulu dengan setidaknya dengan Gerindra atau apalagi dengan koalisi paslon 02 gitu. Ya itu juga oke itu urusan mereka untuk bicara. Tapi posisi Anies justru yang menentukan isu ini. Anies bisa Ya. bilang oke, saya udah pernah jadi gubernur DKI dan saya udah deal dengan konstituen saya untuk jadi presiden. Nah karena itu lebih baik Anies bilang yaitu lebih baik jangan saya tuh, tapi saya ingin partai yang mendukung saya itu yang mencalonkan. Siapa misalnya tuh? Ya PKS. Kenapa? Karena Nasdem kan akhirnya pergi pada Prabowo kan. Hmm. Jadi sebetulnya sebut aja Anies katakan aja saya akan jadi kingmaker. Jadi successor, tim sukses dari PKS supaya jadi gubernur DKI itu lebih bermutu dan orang akan ingat bahwa Anies mengerti etika politik. Tapi kalau Anies sendiri yang maju ya buat apa? Itu artinya dia nggak puas dong karena kalah
di pilpres lalu mau cari fasilitas yang memungkinkan dia diingat terus selama 5 tahun ke depan. Jadi Ya. itu pesan saya aja sebetulnya sebagai sahabat pada saudara Anies Baswedan. Ya, ya, jangan sampai kemudian kan banyak juga di kasusnya kalah milih maju presiden, kemudian maju lagi di gubernur, gubernur kalah juga nanti jadi bupati atau wali kota. Jangan. Ya itu yang kita cegah justru. Jadi niat politik Anies itu harus juga diedit sedikit tuh. Jangan berupaya untuk masih nyari panggung, padahal panggung itu panggung lama dia dan orang akan Hmm. bully dia lagi tuh. Jadi biarkan. Saya lebih cenderung itu Anies mendukung PKS tuh, karena dia nggak Ya, mungkin lagi mendukung PKB atau PAN untuk jadi wakil di DKI satu kan. Yang ya, lebih bermakna ya PKS karena PKS yang menang justru ya, legislatif DKI kan. Jadi di dalam pilpres kemarin kan suara PKS di Jakarta itu signifikan naiknya. Jadi ya, ya, demi etika politik lagi sebaiknya Anies mendukung calon dari PKS dan ya, itu lebih masuk akal ya. daripada dia mesti neko-neko atau kasih sinyal. Ya, apalagi kan sekarang sampai sejauh ini kelihatannya PKS tidak akan bergabung begitu ya dengan pemerintahnya Prabowo itu jauh dan di oposisi. Saya kira itu jauh lebih pas lagi itu. Ya itu bahkan lebih lebih mutlak Hmm. karena ada posisi. Jadi beroposisi karena ada posisi itu, bukan Ya. beroposisi hanya sekedar untuk gaya-gayaan atau Hmm. berposisi hanya untuk deal politik dengan pemenang kan. Itu intinya. Jadi posisi yang oposisi itu yang memungkinkan kita lihat bahwa kalau begitu Anies dan PKS itu tegak lurus dengan prinsip-prinsip etika politik. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky ya. Ya, Thank you. mantap. Ya.